Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Walaupun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan Yesus bukan Tuhan lah, Yesus bukan Guru lah, Yesus bukan Juru Selamat lah. Tapi kalau engkau percaya engkau akan diselamatkan, dan engkau tidak percaya engkau akan dihukum. Karena dia sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan dia firman Allah juga berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di hari di hari Kamis pagi ini saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semuanya. Dan sebelum kita beraktivitas, mari kita ringankan telinga kita untuk mendengarkan firman Allah sebelum kita melakukan aktivitas kita di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kekuatan firman, kekuatan roh, kekuatan iman, kekuatan doa senantiasa menyertai hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami menuruti firman-Mu sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya akan membaca masih dalam Ulangan 17. Demikian bunyi firman Allah ayat 16 dan ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Allah. Hanya janganlah ia memelihara banyak kuda, janganlah ia mengembalikan bangsa ini ke Mesir untuk mendapati banyak kuda, sebab Tuhan telah berfirman kepadamu, janganlah sekali-kali kamu kembali melalui jalan ini lagi. 19 itulah yang harus ada di sampingnya, dan haruslah ia membacanya seumur hidupnya untuk belajar takut akan Tuhan Allah dengan berpegang pada segala isi hukum dan ketetapan ini untuk melakukannya. Nanti boleh Anda baca secara lengkap dalam Ulangan 17 ayat 14 sampai dengan 20. Ya, jadi tema kita adalah menuruti firman Tuhan. Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita standar hidup kita sudah jelas, ada firman yang menuntun kita, ada kebenaran yang menuntun hidup kita, ada firman Allah ini yang senantiasa harus ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Dan itu sebabnya kita harus rajin membaca firman Allah ya dalam hidup ini. Nah, tema kita adalah menuruti firman Allah, dan dari pembacaan tadi kita bisa lihat supaya dikatakan yang pertama, ketika kita menurut firman Allah, apa yang dilarang oleh Tuhan, apa yang tidak disukai oleh Tuhan, kita harus jauhi itu. Nah, yang dikatakan yang pertama, jangan kembali ke Mesir. Ya. Ketika orang di Mesir itu suka memberontak, suka menyembah berhala, mengandalkan manusia, mengandalkan orang-orang hebat. Alkitab sudah berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang percaya pada kekuatan manusia, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Orang-orang Mesir itu adalah orang yang menjauh dari Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan katakan untuk kita menuruti firman-Nya. Karena kalau kita menuruti firman-Nya, kita dibuatnya bahagia, kita dibukanya bersuka cita, kita dibuatnya damai senantiasa dalam hati dan pikiran kita. Betapa banyaknya orang yang begitu hidup seperti orang Mesir. Dan kadangkala orang-orang tidak bisa seperti orang Israel itu loh. Orang Israel di padang gurun masih ingat Mesir dia itu. Masih aja Mesir. Ada bawang, ada apa di situ. Makanya Tuhan musnahkan mereka di padang gurun yang 21 tahun ke atas itu. 20 tahun 20 tahun ke atas itu. Dimusnahkan. Oleh karena tegar tempur, keras kepala, kebal tebal. Sangat sulit mengeluarkan Mesir dari hati seseorang. Sangat sulit mengeluarkan Mesir dari pikiran seseorang. Karena Mesir itu lambang kenikmatan, lambang kesuksesan bagi orang-orang pemberontak. Tapi bagi orang-orang yang hatinya dekat kepada Tuhan, itu lambang penderitaan, kesengsaraan. Itu sebabnya
Allah melalui Musa membawa orang itu keluar dari Mesir supaya jangan diperbudak oleh orang Mesir, atau kalau dalam kata lain jangan diperbudak oleh dosa. Tapi itu orang Israel lebih suka itu. Itu sebabnya Alkitab katakan, ya, kalau ada pemimpin-pemimpin, ya, raja-raja yang sudah dipilih oleh Tuhan, jangan sampai membawa orang-orang Israel kepada Mesir kembali. Dia harus apa? Harus menuruti firman Allah. Yang kedua, kata firman Allah dari pembacaan itu, disuruh kita membaca firman Allah. Ya, kita tahu bagaimana Yosua diperintahkan oleh Tuhan untuk merenungkan firman Allah itu siang dan malam. Alkitab mengatakan untuk kita membagikan firman Allah itu, baik kita waktu berjalan, waktu kita berada di tempat tidur, waktu kita duduk dan lain sebagainya. Itu sebabnya kita perlu memperkatakan firman Allah senantiasa di dalam tengah-tengah keluarga kita. Sehingga firman Allah itu yang menjadi Tuhan, menjadi Raja atas kehidupan setiap keluarga. Bayangkan kalau setiap keluarga ada satu orang yang tidak, itu cukup menyedihkan itu. Jadi kalau satu orang dari satu keluarga itu tidak benar-benar hidup dalam Tuhan, itu akan menyusahkan yang lain. Yang kedua kata firman, yang selanjutnya kata firman Allah, supaya apa? Menyimpan firman Allah itu dalam hatinya. Mazmur 119 ayat 11 di sana dikatakan, I have hidden your word in my heart, that I might not sin against you. Ini nanti akan saya bawa secara khusus sore. Kita harus menyimpan dalam hati kita. Sehingga ketika Alkitab katakan, kenapa kita simpan dalam hati kita? Supaya hati kita dikuasainya. Dan supaya kita tidak berdosa kepada Dia. Karena dalam hati, dalam pikiran kita, kalau kita tidak menyimpan firman Allah itu sebabnya firman Allah itu tidak hanya di-memorize, tidak hanya dihafalkan, tetapi dia harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nah, dalam kehidupan itulah kita melakukan apa yang sebenarnya yang dikatakan oleh firman Allah itu. Supaya kita jangan berdosa, kita harus mempraktekkan firman Allah itu. Tapi kita harus simpan dia dalam hati kita. Saya tidak tahu seberapa banyak kita berusaha untuk menyimpan firman Allah dalam kehidupan kita. Tapi saya mau katakan, saya bukan apa, tetapi saya seringkali memperkatakan firman Allah, menaruhnya dalam firman Allah. Jadi kalau pembacaan malam saya memimpin, ya, saya biasanya apa-apa yang ada dalam pikiran saya itu yang walaupun tidak sepanjang yang, tetapi ada banyak hal yang saya tahu dengan firman Allah. Jadi karena saya tiap malam memperkatakannya dengan anak-anak saya, dan itu tanpa harus lagi melihat. Kalau ada kesalahan, anak-anak saya memeriksa. Karena kalau kita gagal mengasihi Allah, mengasihi firman-Nya, kita akan gagal kok mengasihi keluarga kita. Karena kita katakan untuk berkorban, kita nggak berani berkorban itu. Untuk saling tolong menolong, kita nggak akan berani itu tolong menolong. Masa saya laki-laki mau apa? Mau ikut di dapur, mau apa? Mau nyetrika, mau nyuci. Apa itu? Tapi kalau kita adalah orang-orang yang taat terhadap firman Allah, untuk orang yang kita kasihi, nggak ada itu. Yesus saja sudah berkorban bagi kita. Dia tinggalkan seluruh kemuliaan Tuhan, kemuliaan Bapaknya di sana itu, di sorga itu, turun ke bumi ini hanya untuk menjadi diolok-olok sengsara. Udah itu direndahkan, dicaci maki lagi, digilang gila lagi, Raja Belzebul lagi, macam-macam sudah, biarkan saja sudah. Itu sebabnya kalau kita difitnah orang, dikatakan orang apa, ya belajarlah seperti Yesus itu, ya, gak usah marah-marah. Ya, tidak usah marah-marah. Mereka punya hak memakai mulut mereka.
berikan pembalasan itu menjadi bagian Tuhan supaya kita indah. Seperti yang saya katakan ya, ketika saya difitnah orang, kawin lagi, saya nggak apa, istri saya juga saya suruh untuk tidak membalas. Tapi Tuhan itu, saya juga tidak tahu ya. Tetapi saya akhirnya mendengar bahwa kematian orang ini itu kecelakaan. Jadi nggak usah membalas yang jahat dengan yang jahat. Serahkan saja itu kepada Tuhan. Ketika saya ini, itu sebabnya kenapa saya tidak mau membalas. Karena punya sejarah. Jadi ketika saya dilapor, lalu saya dipecat dari organisasi saya yang lama, saya bilang begini sama Tuhan, dalam tempo 7 kali 24 jam, Kau tidak menarik salah seorang pembuat surat ini, saya berhenti melayani Tuhan. Bukan karena saya hebat, bukan. Saya ingin memastikan bahwa apakah saya memang ya mengalami panggilan Tuhan atau hanya sekedar ya 3 kali 24 jam. Istrinya bercerita sama saya sudah bilang supaya suami saya ini datang minta maaf sama kamu. Padahal jam 8 itu dia masih membaca Alkitab. Jam 8 dia masih membaca Alkitab. Tetapi dia tersudut pada Yakobus 4 ayat 4. Bermusuhan dengan Allah. Jadi kalau kita bermusuhan dengan Allah, kita akan punya hal yang tidak menyenangkan. Jangan sampai bermusuhan dengan Allah. Bersahabat dengan dunia ini, bermusuhan dengan Allah. Jam 4, jam 8, jam 4. Tiba-tiba Tuhan panggil dia. Jadi yang mau saya bilang adalah, jadi kalau ada orang yang menyakitimu, nggak usah balas apa-apa lah. Ya kalau kita berargumentasi soal apa ya silakan. Tapi nggak usah balas apa macam-macam, apalagi sampai lapor. Nggak pernah. Dilapor pun saya ke kantor polisi, nggak pernah saya mau lapor, walaupun Pak Polisi itu bilang lapor balik. Nggak pernah. Karena apa? Saya tahu. Saya kenal Tuhan itu. Saya kenal kemampuannya. Saya kenal kehebatannya. Itulah sebabnya kita perlu menyimpan firman Allah itu dalam hati kita. Supaya apa? Kita jangan berdosa kepada Dia. Cukup Dia menjadi pembela kita. Dan terakhir kata firman Allah adalah taati ya firman Tuhan itu. Kita sebagai orang percaya, kunci sebenarnya ada bukan karena kita hebat, bukan, tapi karena kita mau taat kepada Tuhan. Kadang-kala Tuhan harus memproses kita begitu luar biasa. Tapi apakah kita tetap masih mau taat kepada Tuhan? Apakah kita mau memberontak kepada Tuhan? Tapi dalam situasi kondisi apapun proses yang kita alami, jadilah seperti Yusuf, jadilah seperti Ayub, yang terus akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Sehingga apa? Benarlah kita menjadi penurut firman Allah, yang menuruti firman Allah sepanjang umur hidup kita. Mari kita duduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, biarkan firman-Mu menjadi penolong bagi kami senantiasa. Dan kalau engkau sakit, mari taruh tangan-Mu di tempat yang sakit, saya akan berdoa bagi Anda. Dan
Percayalah bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Dan ketika engkau percaya, Tuhan bisa hadir malam saat ini juga bersama dengan engkau. Dan Tuhan akan mampu menolong engkau. Dan ingat, pagi ini apabila engkau sedang mengalami itu, baik engkau di pembaringan, di rumah sakit, di mana, di kem-kem atau dimanapun, percayalah, ketika engkau percaya menyambut doa ini dengan iman, Tuhan mampu hadir menyembuhkan engkau. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, hamba-Mu hanya taat kepada firman-Mu untuk melakukan apa yang Kau katakan, usir setan-setan dalam namaku, dan lenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak mereka yang mendengarkan di pagi ini. Tuhan, aku perintahkan segala sakit, penyakit yang mereka derita dalam nama Yesus, keluar! Hancurkan dengan kuasa, mujizat-Mu terjadi dalam hidup mereka. Jamahan-Mu dialami oleh mereka dalam nama Yesus. Oleh bilu-bilu mereka sembuh. Terima kasih buat kesembuhan-Mu. Kalau engkau sedang dalam pergumulan hidup, datang kepada Tuhan. Dia akan memberikan kelegaan. Angkat kedua belah tanganmu, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, lihat angkat tangan-tangan yang diangkat kepadamu, tanda penyerahan diri mereka kepada Tuhan. Bahwa Engkau Allah yang sudah berjanji bahwa Engkau akan mencukupi segala kebutuhan kami menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Kebutuhan kami, apapun itu Tuhan, segala kebutuhan kami. Dan Engkau melihat tangan-tangan mereka yang terangkat, kebutuhan mereka Engkau tahu, jawab dalam nama Yesus. Dan oleh kuasa-Mu, tertolonglah mereka. Terima kasih buat berkat-Mu atas hidup mereka, di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kiranya Tuhan memberkati kita malam pagi ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap.